Penjelasan terhadap modul psikologi pendidikan. Modul ini dibuat oleh Dr. Apriyanti Widiansah, SSMPD, seorang dokter dosen di salah satu fakultas PGSD, teman-teman. Jadi perguruan tinggi sekolah dasar. Ya. Susah loh mengajar anak-anak sekolah dasar, dan dia doktor di bidang itu ya, bagi para guru SD. Dan karena modulnya bagus, lalu saya coba menjelaskannya dengan konteks saya sendiri untuk kalian, mahasiswa STPK ya. Tetapi ini memang modul psikologi pendidikan, kalau siapapun mau membaca, baik ya, silahkan. Terutama mereka yang mau jadi guru, mau menjadi pengajar. Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu sebenarnya istilah yang ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Jadi saya sendiri kalau mau merenungkan ya, kata pendidikan, apalagi pengajar, itu profesi yang cukup suci ya. Sehingga sangat sulit dilakukan. Saya sendiri tidak yakin saya adalah pengajar yang baik. Saya sudah mengajar sudah 22 tahun sejak 2010 kan. Berarti ya 12 tahun, ditambah ngajar SMP sekitar 15 tahun, ngajar SMA juga. Jadi 15 tahun saya mengajar, dan saya tidak yakin juga menjadi pengajar yang sungguh baik itu yang bagaimana. Karena saya merasa saya masih jauh dari baik. Teman-teman ini yang saya ajar, mahasiswa di sini, adalah calon guru. Maka kalian pertama-tama sebenarnya sebelum belajar psikologi pendidikan perlu bertanya, apakah saya itu sebenarnya mau jadi guru yang baik atau enggak? Atau hanya mau jadi guru karena terpaksa? Karena kalau kalian hanya mau jadi guru karena terpaksa, bukan karena panggilan jiwa begitu, saya menduga ini mata kuliah sulit untuk dipahami, teman-teman. Jadi ketika saya belajar lagi modul psikologi pendidikan, terutama juga bahan dari Romo Mangunwijaya, itu saya merasa bahwa menjadi guru itu salah satu profesi yang tersulit ya. Kalian punya Tuhan Yesus itu kan juga guru, dan dia berani mati demi murid-muridnya, dan itu guru yang terbaik ya. Itu gambaran saya tentang guru. Jadi kalau kita bicara psikologi pendidikan, maka dipahami dulu bahwa makna pendidikan itu bukan makna yang mudah untuk dihayati. Bagi calon guru, kalian akan menjadi guru ya, apalagi guru agama. Oke. Jadi mengenai psikologi pendidikan ini, kita punya, ini halaman 1 kita lihat ya, kontrak dan penugasan pembelajaran. Mata kuliah psikologi pendidikan bobot SKS 2 ya, berlaku di semester genap ini 2022-2023. Kemampuan akhir yang diharapkan apa? Mahasiswa mampu memiliki wawasan tentang konsep dasar psikologi pendidikan, tugas-tugas dan teori perkembangan. Nah, teman-teman bayangkan, kalau kalian menjadi guru, kalian harus tahu nih murid-muridnya kayak apa. Kalau murid SD berkembang menjadi SMP, berkembang menjadi SMA, dan seterusnya, itu konsep apa, belajarnya bagaimana, kan tidak sama antara anak-anak dan remaja dan orang dewasa. Kalau kalian nanti di gereja misalnya ngajar katekumen yang sudah dewasa dengan mengajar krisma yang mungkin masih SMP, mungkin akan berbeda pendekatannya. Oleh karena itu, guru yang baik akan memahami muridnya. Kalau dia perlu belajar tugas-tugas dan teori perkembangan manusia. Perbedaan individu, kita tahu bahwa masing-masing individu, masing-masing murid itu berbeda. Baik cara mereka menangkap materi, cara mereka menghadapi hidup, cara mereka berefleksi, cara mereka berrelasi dengan orang tuanya. Saya sendiri misalnya pernah mengalami individu yang cerdas, tapi ada kurang di dalam hal sosial misalnya. Atau sebaliknya, ada yang sangat ramah,
tetapi dia itu tidak punya target pasti dalam hidupnya, mengalir aja. Lalu ketika dia eh, misalnya menderita gitu ya, karena memang tidak punya goal dalam hidup, ya menderita saja. Padahal secara sosial dia setia kawan, ya, baik. Tapi ketika lulus dia tidak jadi apa-apa, dan bagaimana dia hanya bisa kelebihan dia berteman, tetapi tidak punya tujuan hidup. Nah, kita sebagai guru perlu mendidik mereka-mereka ini ya, anak-anak Tuhan ini menjadi lebih baik. Ya. Nah, mampu nggak kalian menjadi pribadi guru yang seperti itu? Semoga mampu. Ya, karena memang tidak mudah teman-teman. Ada salah satu tokoh sastrawan yang membuat film, judulnya Rewrite, tentang guru. Ada salah satu karakter yang mengatakan profesi guru itu profesi yang menyedihkan, dia bilang. Kenapa menyedihkan? Karena biasanya profesi guru itu adalah profesi bagi orang-orang gagal. Kalau mereka mendidik murid-muridnya dengan galak, begitu, mereka mendidik murid-muridnya dengan seenaknya sendiri, misalnya setelah mengajar ditinggal gitu ya. Jadi banyak guru-guru menurut dia yang mengajar karena mereka tuh gagal dalam hidupnya. Lalu akibatnya murid-muridnya juga banyak yang gagal. Nah, cukup. Sebenarnya ada beberapa data yang mengatakan demikian. Kita paham ada guru-guru yang melecehkan muridnya sendiri kan. Kasus santri itu misalnya yang sangat terkenal, santri hari itu kan melecehkan muridnya. Jadi tidak semua guru itu baik sebenarnya. Tetapi justru fakta ini yang membuat Romo Mangun Wijoyo, saya membaca dalam bukunya Pemerdekaan itu, dia pernah mengatakan bahwa saya itu punya komitmen, ya, akhir hidup saya akan saya abdikan menjadi guru SD sekolah. Maka dia mendirikan SD Mangunan. Kenapa? Karena menurut dia daripada mengutuki kegelapan, lebih baiklah menyalakan lilin sekecil apapun lilin itu. Romo Mangun sadar ada banyak guru yang mungkin kurang profesional, mungkin mengajar hanya sebagai sambilan, mungkin mengajar itu bukan dari hati, mungkin mengajar karena tuntutan ekonomi dan seterusnya, tapi dia menolak untuk takluk pada fakta itu. Saya akan berusaha menjadi guru yang baik. Nah, itu tekadnya Romo Mangun yang saya harap juga ada pada masing-masing dari Anda. Jadi ketika belajar psikologi pendidikan, semoga Anda sungguh-sungguh belajar sehingga Anda sungguh-sungguh mempunyai kemampuan akhir memahami murid, memahami perkembangan murid-muridnya, memahami perbedaan masing-masing individu, karakternya, sifatnya, latar belakang, memahami murid-murid yang belajar, memahami cara pembelajaran, teknik-teknik pembelajaran, teori belajar, memahami diagnostik kesulitan belajar, serta bisa menerapkannya dalam bidang pendidikan ketika kalian menjadi guru. Minimal ketika kalian PPL itu sudah bisa menerapkan. Ya. Oke, bobot jam kuliah dalam seminggu adalah 2 kali 50 menit. Lalu juga ada bobot jam tugas terstruktur, itu harusnya 2 kali 50 menit juga. Lalu dosennya saya, teman-teman, Gregorius Darwijayoko. Kita ke level taksonomi, ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap. Aspek pengetahuan ada knowledge atau pengetahuan, comprehension, pemahaman secara menyeluruh, application, ini kemampuan IQ sebenarnya, analisis. Ya. Nah, seorang guru itu harusnya pinter, ya. Memahami secara menyeluruh, tidak hanya sebagian-sebagian, punya wawasan yang luas, knowledge, mampu menganalisis masalah dan mencari problem solving, tidak hanya bagi dirinya sendiri, bagi muridnya juga dia bisa menganalisis kan. Berdasarkan apa? Kalau dia jadi guru SD, oh anak-anak SD itu begini. Kalau jadi guru SMP, anak-anak SMP itu begitu. Jadi guru SMA, oh anak-anak SMA itu lebih besar. Mungkin ada dorongan psikologi tertentu yang harus disalurkan. Lalu mungkin ada bandelnya dan seterusnya dan seterusnya ya.